buah lampu yang identik A, B, C, dan D yang disusun seperti yang terlihat pada gambar. Jika keempat lampu ini menyala secara bersamaan dan digunakan dalam selang waktu yang sama juga, pertanyaannya adalah urutkan atau diminta untuk mengurutkan konsumsi energi lampu yang paling besar ke lampu yang paling kecil, konsumsi energinya. Oke, di sini kita akan menganalisa tentang persoalan ini. Kita ingat kembali, energi E tidak lain adalah daya dikalikan waktunya. Oke. Nah, persoalannya di sini selang waktu penggunaannya adalah sama. Berarti kita akan melihat ya nilai dayanya sekarang. Karena persoalan waktunya sama, berarti di sini kita akan melihat dayanya. Nah, daya itu sendiri akan kita pecah persoalannya bisa menggunakan analisa I kuadrat dikali R-nya, rumus daya, atau V kuadrat per R. Nah, ini tinggal dipilih saja sebenarnya. Oke, karena hambatan dari keempat lampu di sini, ya, karena keempat lampu di sini identik, berarti hambatannya sama ya. Kalau lampunya identik itu artinya hambatan atau nilai hambatannya adalah sama. Nah, berarti nilai hambatannya juga tidak jadi persoalan. Berarti kita tinggal mencari tahu atau perlu mencari tahu nilai kuat arus di lampu A, B, C, dan D ataupun nilai tegangan di lampu A, B, C, dan D. Nah, oke. Di sini kita akan menganalisa menggunakan salah satunya saja. Misalkan di sini kita akan menganalisa menggunakan ya kuat arusnya yang akan kita analisa di sini. Nah, bagaimana dengan nilai kuat arus di tiap lampu? Oke. Kita lihat dari rangkaiannya di sini. Di sini ada sumber tegangan, nilainya tidak diketahui, tidak menjadi persoalan juga. Hambatan tiap lampu juga tidak diketahui. Kita anggap nilainya 1 ohm semua boleh ya. Kita anggap nilainya 1 ohm semua boleh, menggunakan nilai yang berbeda juga tidak masalah karena yang penting nilainya sama, identik. Nah, arus kita misalkan juga arus yang dihasilkan pada rangkaian di sini ya, arus dari sumber tegangan, maka misalkan ini adalah 1 ampere ya, kita misalkan saja ya untuk menggunakan biar lebih kelihatan hitung-hitungannya di sini untuk melihat perbandingan kuat arusnya. Nah, berarti lampu A di sini akan dialiri 1 ampere arus ya, kuat arusnya 1 ampere karena arusnya belum terbagi. Nah, kemudian di sini ada titik percabangan yang artinya arus 1 ampere di sini akan terbagi ke 2 jalur. Oke, kita tuliskan di bawah di sini, arus 1 ampere ini akan terbagi ke 2 jalur, yaitu jalur lampu B dan jalur lampu yang berisi lampu CD. Nah, bisa kita lihat di sini, berarti 1 ampere ini akan terbagi menjadi 2. Apakah 0,5 ampere dan 0,5 ampere kita bagi sama rata? Oke, tidak ya, tidak. Kenapa? Karena hambatan di jalur B dan jalur lampu CD itu berbeda nilainya. Di jalur lampu B hanya ada lampu B, berarti di sini hambatannya cuma 1 ohm ya. Kalau kita misalkan 1 ohm tadi, sedangkan di jalur lampu CD hambatannya ini berarti lampu C dan D ini kan seri ya. Kalau seri berarti iya hambatannya ditambah. Maka di lampu CD di sini hambatannya lebih besar, yaitu 2 ohm. Nah, kalau kita logikakan di sini berdasarkan persamaan I sama dengan V per R, tidak lain I ini hubungannya dengan R adalah berbanding terbalik. Oke, kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Semakin besar nilai hambatan berarti kuat arusnya semakin kecil. Nah, artinya berarti sini sudah kelihatan sebenarnya arus di jalur lampu B hambatannya lebih kecil dibandingkan jalur lampu CD, berarti arus di lampu B ini lebih besar dibandingkan arus di lampu CD. Nah, oke. Sudah kelihatan di sini, tidak perlu kita hitung-hitung lagi, sudah jelas dari hubungannya di sini. Arus berbanding terbalik dengan hambatan. Hambatan di jalur B ini lebih kecil nilainya dibandingkan jalur di CD. Nah, artinya jika kita urutkan nilai kuat arusnya di sini, oke, kita gunakan warna merah misalnya. Berarti, oke, kita tuliskan saja di sini. Lampu A dengan kuat arus 1 ampere berarti yang paling besar, berarti otomatis jika kuat arus yang paling besar berarti dayanya lebih besar dibandingkan lampu yang lainnya,
maka energi disitulah yang paling ya konsumsinya lebih besar. Berarti lampu A, lampu A di sini lebih besar atau paling besar. Kemudian urutan kedua adalah lampu B. Kenapa lampu B? Karena arus di lampu B lebih besar dibandingkan lampu C dan D. Nah, arusnya berarti dayanya juga lebih besar, energinya juga lebih besar. Lampu B. Nah, lampu C D gimana? Lampu C dan D ini kan seri. Kalau seri arusnya sama. Berarti arus yang mengalir di lampu C dengan lampu D ini sama. Berarti lampu B lebih besar energinya dibandingkan lampu C, tetapi lampu C dan D di sini kita simbolkan sama. Nah, inilah urutannya ya. Semoga bisa dipahami ya. Terdapat 5 buah lampu yang identik yang dirangkai terlihat seperti pada gambar. Pada awalnya saklar yang di sebelah lampu C di sini dalam kondisi terbuka atau off. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan terang lampu A, B, D, dan E setelah saklar dibuat menjadi tertutup atau dalam kondisi on? Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah terang lampu. Nah, terang lampu di sini dapat kita analisa dengan menghitung atau membandingkan daya lampu. Lampu berarti kita mempersoalkan atau menganalisa yang namanya daya. Daya dengan simbol P, kita gunakan persamaan yang mengandung unsur R atau hambatan. Kenapa? Karena di sini diinformasikan kelima lampu di sini identik. Identik di sini berarti informasinya adalah hambatan dari kelima lampu ini sama. Nah, karena hambatannya sama, maka kita gunakan persamaan yang ada hambatannya, yaitu ada persamaan I kuadrat dikali R. Boleh juga menggunakan persamaan V kuadrat per R. Nah, tinggal dipilih salah satunya saja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan persamaan I kuadrat kali R. Nah, karena hambatannya sama semua, berarti kita tinggal lihat perbandingan kuat arusnya sebelum dan sesudah saklar ditutup. Ya, karena berarti kalau jika kuat arusnya berbeda, berarti dayanya juga akan berbeda atau berubah. Nah, akan kita coba di sini ada rangkaian awal. Pada rangkaian awal, saklar dalam kondisi masih terbuka. Artinya di sini arus tidak akan melalui pada lampu C ya. Lampu C tidak dialiri arus, berarti arus hanya akan melewati lampu A ke lampu B, D, dan E. Anggap saja arus mulai dari lampu A ya. Arus datang dari sebelah sini. Nah, artinya kalau begitu berarti arus di lampu A, B, D, E adalah sama. Rangkaiannya menjadi seri. Karena lampu C tidak teraliri arus. Secara gambar jika kita gambarkan berarti seperti ini. Nah, menjadi 4 lampu saja yang terhubung. Lampu A, B, D, E karena hambatannya identik. Jika kita mau hitung-hitungan analisa, kita anggap saja hambatannya sama di sini 1 ohm, 1 semuanya. Berarti jika kita totalkan hambatan keseluruhannya berarti adalah seri berarti menjadi 4 ohm. Nah, jika kita hitung-hitungan juga arus pada rangkaian berarti V per R. Kita anggap V-nya 1 volt per 4 ohm berarti di sini 1/4 ya, 1/4 ampere. 1/4 ampere atau 0,25 ampere dalam bentuk desimal. Nah, arus semua lampu sama yaitu 1/4 ampere. Sudah kita dapatkan arus, berarti terangnya sama semua nih awalnya ya. Arusnya sama semua berarti hambatannya juga sama semua, berarti dayanya sama semua. Dayanya sama semua berarti terang lampunya sama semua. Nah, sekarang apabila lampu C di sini saklarnya menjadi tertutup, berarti lampu C juga akan dialiri arus, kondisi akhir ya. Anggap kondisi akhir saja. Maka rangkaiannya lampu B dan C maksudnya ini menjadi terhubung secara paralel. Nah, jadi kalau kita mau hitung hambatan totalnya, maka BC kita paralelkan dulu. 1 ohm diparalelkan dengan 1 ohm adalah setengah ohm ya. Tidak saya coret-coret di sini. 1 ohm paralel dengan 1 ohm akan menjadi setengah ohm. Sehingga jika R totalnya di sini menjadi 1 ditambah setengah tambah 1 tambah 1 berarti 3,5 ohm. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ya. Maka I-nya akan bertambah. Kenapa? Karena 1 volt per 3,5 ohm atau 2/7 kita kalikan 2 ya. Atau secara desimal ini mendekati kita pendekatan saja 0,3 ampere. Nah,
arus rangkaiannya naik dari 0,25 ampere atau seperempat ampere menjadi 0,3 ampere. Nah, berarti di lampu A sekarang arusnya adalah 2/7 ampere. Di lampu DE juga sama ya, ini sudah kembali lagi arusnya 2/7 ampere, ini 2/7 ampere. Nah, artinya di sini apa? Nah, sudah terlihat dayanya tadi kan kita hitung-hitungannya diwakili oleh arusnya ya, karena hambatannya sama. Nah, ternyata arusnya di lampu A naik nih dari 0,25 ampere mula-mula menjadi 2/7 atau 0,3 ampere. Nah, begitu pula dengan lampu D dan E ya. Nah, artinya di sini lampu A, lampu D dan lampu E menjadi lebih terang. Kenapa? Karena arusnya naik. Kalau arusnya naik berarti dayanya juga bertambah. Ya, terang lampunya menjadi lebih terang ya. Oke, bagaimana dengan lampu B? Nah, lampu B mendapat perlakuan yang berbeda di sini. Lampu B yang semula arusnya juga seperempat ampere, daya terangnya sama dengan lampu ADE awalnya, sekarang arusnya ternyata turun. Kenapa demikian? Nah, 2/7 ampere ini karena lampu C juga akan dialiri arus, berarti 2/7 ampere ini akan terbagi arusnya ke lampu B dan lampu C. Karena ini paralel, hambatannya sama besar, berarti 2/7 ini kita bagi sama, yaitu 1/7 ampere dan 1/7 ampere. Lampu B menjadi 1/7 ampere. Pendekatannya berarti 0,15 ampere. Turun berarti arusnya. Maka lampu B di sini artinya menjadi lebih menjadi redup ya. Artinya menjadi terangnya berkurang dari kondisi sebelumnya. Nah, itu yang dimaksudkan dari soal tadi. Bagaimana dengan terang lampu ABDE setelah saklar ini tertutup? Lampu ADE menjadi lebih terang, sedangkan lampu B menjadi lebih redup. Oke, sudah terjawab di sini. Semoga bisa dipahami. Pada sebuah kamar sewa terdapat alat-alat listrik dengan kebiasaan pemakaian sebagai berikut. Nah, di sini ada sebuah lampu kamar 20 watt digunakan 12 jam per harinya. Kemudian ada sebuah lampu kamar mandi 10 watt digunakan 12 jam per harinya. Yang ketiga ada sebuah kipas angin 100 watt 15 jam per hari, dan satu buah televisi 100 watt digunakan 5 jam per hari. Oke, kemudian di sini nilai daya tiap alat listrik ini diketahui, begitu pula dengan waktu pemakaian per harinya. Nah, pertanyaannya adalah berapa konsumsi kWh yang diperlukan selama 10 hari? Ya, konsumsi kWh-nya. Nah, kWh di situ adalah satuan energi ya, kilowatt hour. Nah, kilowatt itu berarti wattnya nanti kita jadikan kilo. Nah, hour itu adalah jamnya. Jam. Jadi 12 jam ini tidak perlu kita ubah ke sekon. Nah, kita hitung energinya. Energi itu adalah daya dikalikan waktu ya. Nah, energi itu adalah daya dikalikan waktu pemakaiannya. Nah, berarti untuk setiap komponen kita kalikan saja di sini. Yang pertama sini ada lampu kamar ya, lampu kamar 20 watt dikalikan pemakaiannya 12 jam, karena diminta 10 hari langsung saja kita kalikan 10. Berarti di sini 2400 watt hour. Sedangkan untuk yang kedua lampu kamar mandi ya, KM gitu ya, 10 watt ya, setengahnya ya, 12 jam juga 10 hari berarti 1200 watt hour. Yang ketiga di sini ada kipas angin KA saja ya. KA ini 100 watt. Penggunaannya 15 jam per hari. Wah, dikali 10 hari. Berarti adalah ya 15.000 ya, 15.000 watt hour. Cukup besar. Kemudian terakhir televisi. Televisi di sini juga 100 watt, tetapi di sini hanya 5 jam per hari, kalikan 10 berarti 5.000. Nah, ini kita totalkan. Berarti konsumsi energi untuk 10 hari di sini adalah 2400, berarti ini 20 ya, 15.000 tambah 5.000, 23.600 ya, 23.600 WH. Dikonversikan ke kWh berarti dibagi 1000 berarti 23,6 kWh. Oke, kWh. Nah, kWh
Nah, jadi diperlukan untuk selama 10 hari itu 23,6 kWh. Nah, berarti kalau sebulan ya 30 hari tinggal kita kalikan 3. Nah, kemudian bisa kita hitung-hitung ini perkirakan biayanya berapa ya. Misalkan untuk mendapatkan 23,6 kWh ini perlu berapa rupiah, misalnya gitu ya. Nah, cuma harus kita perlu ingat kembali di sini kan daya dari komponen, misalkan lampu ya, kita ambil contoh. Lampu itu 20 watt misalnya ya. Pada realnya itu 20 watt yang dimaksud di situ adalah daya maksimum dari lampu. Nah, artinya belum tentu juga pada saat pemakaian itu daya yang terpakai adalah 20 watt. Karena itu nilai maksimumnya. Nah, biasanya itu yang terpakai kurang dari nilai maksimumnya. Jadi tidak pas 20 watt gitu ya. Kurang, biasanya kurang. Ya, realnya adalah kurang. Nah, jadi tidak apa-apa kalau mau hitung-hitungan, cek hitung-hitungannya kita pakai nilai maksimumnya saja. Yang misalkan di alat elektronik ada di rumah, di kamar, ambil nilai maksimumnya, hitung-hitungan itu bisa memprediksi berapa konsumsi kWh yang kita perlukan selama 10 hari atau satu bulan. Oke, semoga bermanfaat untuk soal ini.